Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tiba-tiba saja publik dikejutkan dengan kemunculan video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Video monolog Gibran berdurasi 6 menit 18 detik. Judulnya Generasi Muda, Bonus Demografi, dan Masa Depan Indonesia. Video ini tayang di berbagai akun media sosial Gibran Sabtu 19 April 2025. Kompas pun mengonfirmasi langsung video ini ke Wapres Gibran. Bagaimana responsnya? Lalu ada manuver politik apa di baliknya? Apa Pilpres 2029? Kita bahas ya. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai monolog Gibran tak ada maksud lain. Ini jarang-jarang terjadi, jadi ya menjadi menarik karena Mas Gibran selama ini kan diam. Saya menilai ini tidak ada maksud lain kecuali untuk memantik concern kita pada sesuatu yang sangat penting. Kita nggak boleh hanya berkutat pada isu-isu kekinian saja, pada hal-hal yang rutin saja, pada hal yang kita hadapi sehari-hari saja. Tetapi kita mesti concern pada hal yang sangat penting yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan. Nah, ini harus ada yang bicara memang. Pembicaraan ini sebenarnya bukan hanya Mas Gibran. Saya sudah berkali-kali mendengar, bahkan puluhan kali saya mendengar tentang bonus demografi. Tapi karena ini diucapkan oleh Mas Gibran, bentuknya monolog, barangkali yang selama ini jarang bicara, tiba-tiba bicara, mungkin itu menarik perhatian. Hal ini berbeda diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Ia menyebut ada spotlight alias lampu sorot menuju momentum politik pemilu 2029. Tidak menutup mata, ada hal-hal yang sifatnya politik yang saya coba untuk tangkap. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan sudah 6 bulan jadi wakil presiden. Memang exposure dan pemerintahan terkait dengan Gibran itu kan sepertinya itu-itu saja, orang juga bosan. Sementara pada setting bersamaan, orang yang relatif juga akan muncul di 2009, seperti AHY, juga Zulkifli Hasan, satu persatu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka ini adalah sebagai sosok yang juga memiliki performa yang layak diperhitungkan dalam kompetisi Pilpres. Artinya apa? Gibran tentu tidak bisa hanya berada di zona nyaman wakil presiden saat ini yang seakan-akan otomatis di 2029 akan mendapatkan tiket untuk pencapresan entah sebagai calon presiden atau sebagai wakil presiden untuk bersandingan dengan Prabowo Subianto kembali. Itulah yang saya kira ini bagian dari upaya dari Gibran menciptakan momentum supaya terus menjadi spotlight pembicaraan bahwa Gibran adalah sebagai sosok yang juga sangat punya kapasitas, kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Karena kalau ini tidak dilakukan, Adisti, saya kira memang ke depan akan kebalap dengan calon pemimpin-pemimpin lainnya. Terkait video monolog ini, Kompas pun mengonfirmasi langsung ke Gibran. Lewat pesan singkatnya, Senin 21 April, Gibran merespons dengan tidak memberikan jawaban gamblang terkait alasannya mengunggah video monolog itu. Namun ia berencana mengunggah video serupa lagi di waktu mendatang. Hanya saja isi video itu tidak dijelaskan. Tak hanya pengamat politik dan anggota parpol pendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang merespons video monolog Gibran, akademisi dan peneliti pun buka suara. Pakar psikologi politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Abdul Hakim menilai monolog sebagai bentuk gaya komunikasi baru yang sedang dicoba Gibran. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun citra diri selaku pemimpin yang serius. Tidak seperti gayanya selama ini yang cenderung kasual saling menimpali komentar dengan para pengikutnya. Video itu juga bisa menjadi jalan keluar bagi Gibran yang selama ini kesulitan mengartikulasikan gagasan besar. Monolog semacam ini memberikan ruang aman bagi sosok itu menyampaikan gagasan tanpa gangguan atau kritik secara langsung. Lalu terkait tema yang menyebut Gibran ingin dilihat sebagai representasi dari anak-anak muda Indonesia. Pasalnya, isu soal bonus demografi dan kemajuan teknologi memang sangat dekat dengan mereka. Sementara itu, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menilai Gibran ingin mencoba menarik perhatian publik khususnya kalangan muda.
Muncul kesan Gibran ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan memimpin di masa mendatang. Tak bisa dimungkiri kemunculan video monolog Gibran itu diikuti perbincangan publik soal peta perpolitikan dalam pemilihan presiden 2029. Terlebih lagi, sosok itu disebut-sebut memiliki modal elektoral besar jika melihat statusnya selaku putra sulung Jokowi. Namun 2029 masih jauh. Kepemimpinan Gibran selaku pendamping Prabowo pun belum seumur 1 tahun. Rasa-rasanya terlalu cepat untuk bicara kontestasi berikutnya. Penasaran nggak dengan respons PDIP satu-satunya parpol di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menyarankan Gibran tak sekadar menyampaikan narasi virtual. Hendaknya komitmen itu ditunjukkan dengan kerja nyata. Kalau sahabat Kompas bagaimana pendapatnya soal video monolog Gibran ini? Kira-kira apa motif dibaliknya? Dan menunggu-nunggu nggak video monolog Gibran selanjutnya? Dan kemajuan negeri yang kita cintai.